Halo teman-teman, kalian apa kabar? Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari pengakuan negara-negara di dunia terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana upaya para delegasi Indonesia dalam forum PBB untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari PBB. Maka langsung saja kita masuk pada bagian bagan. Ya, kalau pengakuan PBB ini ada dua upaya. Yang pertama adalah upaya diplomat atau delegasi Indonesia, di mana ada 4 tokoh. Di antaranya adalah Agus Salim, Sultan Syahrir, Sumitro Jojo Hadikusumo, dan yang terakhir adalah Lambertus Nicodemus Palar. Dan bagian B, peran PBB. Nah, kalau peran PBB ini teman-teman ada dua, yaitu melalui Yunsi dan melalui KTN. Maka sekarang kita akan menguraikannya satu persatu. Yang pertama, upaya diplomat Indonesia. Agus Salim, nah ini tokoh Agus Salim. Nah, bagaimana sih upaya Agus Salim dalam mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia ke forum PBB? Yang pertama adalah menolak keputusan Belanda, di mana keputusan Belanda itu adalah Indonesia menjadi negara dominion dalam Persemakmuran Uni Belanda berdasarkan perundingan di Jakarta pada 1945, lebih tepatnya pada tanggal 23 Oktober. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang menyebabkan Agus Salim ini menolak keputusan Belanda? Alasannya hanya satu, teman-teman, yaitu Agus Salim beranggapan bahwa Belanda telah kalah terhadap Jepang pada tahun 1942, sehingga Belanda tidak berhak lagi menguasai Indonesia. Nah, itu alasannya. Kemudian upaya yang kedua adalah mencari dukungan dari negara-negara Asia di Inter-Asian Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret 1947. Nah, upaya keempat adalah menggalang dukungan negara-negara di Timur Tengah saat menjadi pemimpin misi diplomasi Indonesia pada 1947, sehingga nanti Uni Arab ini atau Liga Arab ini mengakui kemerdekaan Indonesia. Misalnya Arab, kemudian Suriah, Lebanon, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah sebagai delegasi, Agus Salim ini menjalankan misi diplomatiknya ke forum PBB. Nah, itu adalah upaya Agus Salim. Lanjut, yang kedua, Sultan Syahrir. Nah, ini tokohnya teman-teman. Kalau Sultan Syahrir ini merupakan tokoh pertama sekali sebagai Perdana Menteri di Indonesia, dipilih pada tanggal 14 November 1945. Dan juga Sultan Syahrir ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Wah, luar biasa ya, langsung merangkap menjadi dua jabatan. Kemudian Sultan Syahrir ini menggalang dukungan negara-negara Asia di konferensi Inter-Asia Relations Conference. Ya, tujuannya apa sih? Tentunya untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara Asia, dan penyebab Sultan Syahrir ini melakukan dukungan atau menggalang dukungan dari negara-negara Asia akibat dari agresi militer yang dilakukan oleh Belanda di wilayah Indonesia. Berikutnya, upaya yang kedua atau ketiga ya, maksudnya menyampaikan ke forum PBB pada 14 Agustus 1947 tentang eksploitasi Belanda, baik dalam eksploitasi SDA maupun eksploitasi SDM. Dan juga
Sultan Syahrir menyampaikan ke forum PBB bahwa Indonesia ini telah memiliki perangkat kenegaraan. Indonesia ini telah memiliki pemerintah, wilayah, dan juga tentara. Dan yang terakhir adalah upaya dari Sultan Syahrir, yaitu kembali menyuarakan eksistensi RI ke forum PBB. Dan tentunya dari forum tersebut dihadiri oleh negara-negara di dunia, baik dari Asia, Afrika, dari benua Amerika, maupun dari benua Eropa. Ya. Kemudian kita lanjut pada yang delegasi ketiga, Sumitro Jojo Hadikusumo. Nah, ini tokonya. Kalau Sumitro ini teman-teman ayah dari Prabowo Subianto ya, yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Pertahanan di Indonesia. Nah, ini adalah ayah dari Prabowo ya. Mungkin belum ada yang kenal mungkin dari sosok beliau. Ya. Nah, upaya dari Sumitro ini adalah menjadi delegasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB di Amerika Serikat, menyampaikan konflik Belanda Indonesia. Dan ingat teman-teman, Sumitro ini sebelumnya pada tahun 1945 berada di Belanda untuk menempuh pendidikan di sana, tetapi ketika Belanda kembali melakukan agresi, maka Sumitro kembali ke tanah air untuk menyuarakan atau untuk memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Kemudian upaya yang kedua adalah Sumitro ini menyampaikan gagasannya ke forum PBB bahwa salah satu cara untuk menuntaskan konflik Indonesia-Belanda adalah dengan membentuk Komisi Pengawasan Perdamaian. Wah, luar biasa juga ya gagasannya. Kemudian upaya yang ketiga adalah mendesak DKPBB agar menerima usulan Australia terkait penarikan pasukan Belanda di Indonesia. Nah, teman-teman, akibat dari upaya atau gagasan dari Sumitro ke DKPBB, maka respon PBB dari upaya tersebut adalah di mana PBB mengeluarkan resolusi dengan mengajak Indonesia dan juga Belanda agar segera menghentikan kegiatan tembak-menembak dan juga agar Indonesia dan Belanda segera menyelesaikan konflik melalui badan perwasitan atau arbitrase, dan juga berharap Indonesia maupun Belanda dapat menyelesaikan konflik secara diplomasi atau secara damai. Nah, itu adalah respon PBB dari upaya Sumitro Jojo Hadikusumo. Lanjut, bagian keempat. Ada delegasi Lambertus Nicodemus Palar atau saat ini kita kenal dengan nama singkatnya adalah LN Palar. Nah, ada beberapa upaya dari Palar. Yang pertama adalah menyampaikan ke pihak Belanda agar menghentikan agresinya di wilayah Indonesia. Berikutnya, mengundurkan diri sebagai anggota SDAP. Nah, SDAP ini adalah merupakan Partai Buruh Sosial Demokrat yang beranggota ada sebagian dari Indonesia dan lebih banyak dari Belanda. Kalau kepanjangannya itu adalah Sosial Demokratische Arbeiderspartij. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang menyebabkan Palar ini keluar dari anggota SDAP? Karena SDAP ini lebih pro kepada kebijakan pemerintah dan SDAP ini juga menolak upaya dari Lambertus Nicodemus Palar. Sehingga Palar keluar dari anggota SDAP. Berikutnya,
mendapatkan mandat untuk mendirikan pemerintah Indonesia di Pengasingan yang berkedudukan di India. Ini juga akibat dari agresi militer Belanda, teman-teman. Kemudian juga Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia pada saat itu memilih Lambertus Nicodemus Palar sebagai juru bicara Indonesia di forum PBB. Akibatnya, Palar ini berusaha mendirikan atau membuka kantor perwakilan RI di New York. Dan juga Palar berusaha mendorong negara-negara anggota PBB agar negara-negara tersebut mendukung bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Akibat agresi Belanda kedua pada tahun 1948, Lambertus Nicodemus Palar menyampaikan ke forum PBB pada tahun 1948 dan Miss Gia menjelaskan kembali bahwa agresi militer Belanda itu tujuannya apa sih? Ingin menghancurkan pemerintahan Indonesia, ingin merusak sarana dan prasarana vital baik yang ada di Surabaya dan juga di Madura. Jadi intinya itu adalah ingin menguasai kembali negara Indonesia. Itu adalah tujuan Belanda melakukan agresi militer. Nah, jadi sudah selesai ya 4 peran delegasi Indonesia ke forum PBB. Nah, sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu peran PBB dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagai lembaga yang netral di dunia, maka peran PBB ini dalam mendamaikan konflik Indonesia dengan Belanda yaitu mendirikan Komisi Tiga Negara atau KTN. Nah, KTN ini didirikan pada tahun 1947. Dan faktor pendorong didirikannya KTN ini adalah yang pertama, akibat agresi militer pertama yang dilakukan oleh Belanda yang sangat merugikan pihak Indonesia. Berikutnya, delegasi India dan Australia di PBB mengajukan agar resolusi persoalan Indonesia ini dibahas dalam sidang DKPBB. Nah, pertanyaannya adalah loh, apa sih Miss Gia tugas dari KTN ini? Nah, ini tugas utamanya teman-teman, menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda melalui cara damai. Nah, anggota dari KTN ini adalah ada 3 negara, di mana yang pertama itu Australia diwakili oleh Richard Kirby untuk mewakili kepentingan Indonesia. Nah, kalau Belgia diwakili oleh Paul van Zielen mewakili kepentingan Belanda. Dan AS ini adalah merupakan pihak yang netral yang diwakili oleh Frank Graham. Lanjut, kita masuk pada poin yang kedua, peran PBB melalui UNSI. Kalau kepanjangan UNSI ini adalah United Nations Commissions for Indonesia yang dibentuk pada tanggal 28 Januari 1949. Nah, kenapa sih Miss didirikannya UNSI? Nah, ini faktor pendorongnya. Akibat dari agresi militer kedua, kemudian resolusi yang dihasilkan pada konferensi Asia di New Delhi, India pada tahun 1949. Nah, konferensi ini teman-teman diperkasai oleh 2 negara yaitu Myanmar dan India. Sehingga konferensi ini sangat penting bagi Indonesia karena dihadiri oleh negara-negara baik dari Asia, Afrika, dan juga Australia. Nah, tugasnya ada 3, yaitu membantu melancarkan perundingan damai antara Indonesia dan Belanda, kemudian memulihkan kekuasaan pemerintahan Indonesia, dan juga yang terakhir itu adalah agar adanya
kesepakatan damai antara Indonesia dan Belanda. Nah, akibat dari Yunsi ini, maka menggiring Indonesia Belanda ke meja perundingan atau lebih tepatnya perjanjian Rumroyen. Bahkan juga bukan hanya Rumroyen, teman-teman, menggiring Indonesia Belanda ke KMB, di mana KMB ini merupakan salah satu perundingan yang sangat penting dalam mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Nah, ini adalah anggota Yunsi, sama juga dengan anggota di KTN. Dan perlu kalian tahu, KTN ini, oke ya, KTN tidak berhasil menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Ya, salah satu buktinya itu adalah di mana Belanda kembali melakukan agresi militernya, yaitu melalui agresi militer yang kedua setelah perjanjian Renville. Akibatnya PBB mendirikan Yunsi. Nah, kemudian teman-teman, setelah PBB mengakui kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia sebagai negara berdaulat resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tahun 1950. Jadi demikianlah materi bagian yang kedua ini tentang pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Miski harap kalian dapat memahaminya dengan sangat baik dan semoga bermanfaat sebagai ilmu kalian untuk meraih kesuksesan di masa depan. Terima kasih. Kalau ada misalnya yang kalian kurang pahami, kalian boleh menanyakan via Neo maupun di via WA. Itu saja teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.